Dan ini biasanya yang disebut dengan scalping. Dapat dikit keluar, dapat dikit keluar. Orang bilang ABC gitu. Asal biru, close. Saya kalau kelihatan agak hitam harap dimaklum. Karena tadi saya baru landing dari Bali. Di Bali, saya bertemu banyak sekali member di sana. Tujuannya adalah untuk upgrade. Jadi kalau sudah lulus dari SD misalnya, lalu kita kasih ujian, lalu kasih pemahaman lagi yang baru, kita kasih materi yang baru lagi. Intinya adalah ilmu itu berkembang. Ilmu apapun itu, mau ilmu pasti atau sosial atau bahkan makroekonomi, semuanya pasti berkembang. Tidak ada ilmu yang statis. Itu sebabnya sampai hari ini pun saya masih belajar. Jadi untuk malam ini Bapak dan Ibu kita sharing temanya, kita diskusi. Bukan saya mengajari Bapak dan Ibu tentunya. Dan tema hari ini yang kita akan ambil adalah profit konsisten. Saya melihat bahwa ekonomi memang bergerak cukup lambat, tentunya ini karena pandemi COVID-19 yang dampaknya masih sampai pada hari ini. Walaupun kita tahu bahwa vaksin sudah mulai ditemukan dari 3 industri farmasi terbesar di dunia, mempunyai tingkat efektivitas di atas 90%. Itu artinya harapan bahwa pandemik ini akan cepat berakhir. Walaupun demikian, ekonomi tidak akan berubah seperti membalikan tangan, jadi pasti mempunyai dampak yang cukup signifikan, apalagi di Indonesia tentunya. Bapak dan Ibu, ini kalau kita lihat bahwa sampai saat ini bisnis tidak berjalan dan dampaknya itu pasti akan ke krisis ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari setiap kejadian itu diawali oleh adanya krisis ekonomi. Kebetulan untuk 2020 ini krisis diawali dengan krisis kesehatan. Setelah itu lalu masuk krisis ekonomi. Apabila ini tidak bisa teratasi, maka akan masuk lagi yang namanya krisis keuangan dan tentunya akan melanda yang namanya krisis moneter. Apabila ini tidak selesai, tentunya akan terjadi krisis yang lainnya, berimbas seperti sosial dan krisis politik tentunya. Ini adalah suatu rangkaian di setiap negara, tidak hanya di Indonesia tentunya, di setiap negara. Dan pada saat krisis kesehatan ini sudah masuk ke dalam krisis ekonomi, pasti akan berimbas kepada krisis keuangan. Kita lihat bahwa asuransi gagal bayar, ada koperasi juga gagal bayar, ada perbankan yang melarikan uang nasabahnya, gagal bayar juga, aset manajemen juga seperti itu, dan apapun itu. Bapak dan Ibu, ini adalah suatu gambaran bagaimana hebatnya suatu krisis. Tapi permasalahannya di dalam setiap krisis tentunya kita akan mempunyai 2 opsi, yaitu memang keterpurukan terjadi, tapi di sisi lain pasti akan ada peluang. Bisnis digital saat ini sangat berpeluang, apapun itu, karena pada prinsipnya new normal itu adalah ekonomi digital. Nah, kalau bicara masalah forex, tentunya kita akan masuk ke dalam suatu tema, apakah forex ini bisa menghasilkan suatu profit yang konsisten? Yang paling mudah adalah bohong. Bukankah ini yang selalu diomongkan sama orang pada saat kita berbicara masalah forex? Mengapa demikian? Karena negatif. Forex itu selalu membawa pemikiran atau mindset kita yang mengatakan bahwa nggak mungkin di forex itu bisa profit konsisten. Dan nggak pernah ada orangnya, nggak pernah ada tradernya, cuman hayalan saja. Kalau itu ada palingnya di luar negeri, di Indonesia nggak ada. Dan kalau ada yang profit itu kan cuma cerita-cerita dari broker, cerita-cerita dongeng saja. Sebenarnya ada nggak sih? Dan banyak lagi kisah-kisah bahwa forex itu sudah lebih banyak menghabiskan uang kita dibandingkan dengan menambah pundi-pundi. Jadi waktu kemarin saya ke Bali,
itu tentunya yang pertama adalah mengupgrade teman-teman yang sudah punya ilmu forex yang cukup baik. Kita diskusi, kita sharing, kita tambahkan ilmunya. Dan tentunya bagi yang belum menjadi member, kami juga memberikan suatu konsultasi gratis untuk masalah trading ini. Banyak dari beliau-beliau mengatakan bahwa mau tidak mau, suka nggak suka, bisnis ini itu selalu diawali dengan bujuk rayu dari marketing, konsultan, mentor, atau apapun itu yang menjanjikan bahwa Anda duduk aja, dia pokoknya bisa dapat uang banyak aja. Dan selalu awalnya kita beruntung pada saat kita menggunakan demo account, itu pasti hasilnya bagus. Tapi begitu mulai menggunakan real account, ada yang beruntung. Masukkan misalnya 100 juta, tiba-tiba menjadi 175 juta. Untuk 75 juta, mulailah percaya dirinya keluar. Confident boleh, yang nggak boleh adalah overconfident tentunya. Dan pada saat itulah mulai loss, mulai cut loss, mulai kasih SL, mulai lagi menggunakan teknik-teknik dapat sedikit gitu ya, kumpulin mungkin jadi banyak. Ternyata enggak seperti itu. Kenapa? Karena tambah kesini mentalnya tambah hancur gitu. Dan ini akhirnya membuat mindset forex, mindset kita terhadap forex itu kembali memburuk. Kalau kita berbicara masalah profit konsisten itu sulit, itu kenapa? Karena pada prinsipnya setiap trader itu kepingin cepet kaya. Hari ini masukin uang 100 juta, setiap bulan dapat 50 juta. Nyamannya seperti itu. Trading hari ini masuk, hari ini juga kepingin kelar. Coba kalau Anda jualan gitu. Coba Anda bikin pabrik. Coba kalau Anda punya sewa mobil, penyewaan mobil. Walaupun Anda punya uang, itu mobil yang Anda beli nggak langsung datang. Anda harus tunggu beberapa hari baru datang. Setelah mobilnya datang, lalu Anda promosikan untuk disewakan. Dan dapatnya berapa sih? Apakah setiap hari ada yang menyewa? Belum tentu juga. Tetapi kalau di forex ini, itu aneh gitu. Semua trader kepingin seperti pejudi tentunya. Hari ini entry, hari ini kepingin profit. Dan itulah sebenarnya yang menjadi Anda sulit untuk bisa konsisten. Pokoknya kalau sebelum besok udah cut loss aja gitu. Padahal kalau ditungguin sampai besok ya harganya balik lagi. Atau justru kalau nggak ditungguin, nggak dibiarin sampai besok, atau hari ini nggak ditutup, besoknya kerugian tambah banyak. Kalau kita melihat, ini saya dapat slide ini dari member kami. Ini trader mindsetnya seperti ini, selalu berbicara masalah untung. Pernah nggak kita berbicara masalah risiko di depan? Selalu kita berbicara masalah untung di depan. Itu juga yang menyebabkan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita dibohongin sama money game. Karena mereka mengatakannya untung di depan. Mereka nggak tahu bahwa mereka menggoreng dengan minyaknya sendiri. Mereka membayar keuntungannya itu dengan menggunakan uangnya sendiri. Jadi kalau dibilang modal 100 juta, setiap bulan pokoknya untung 10% dah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah 10%-nya diambil dari uang Anda. Setiap bulan 10 juta gitu. Dari 100 juta setiap bulan 10 juta, 10 juta. Terus 3 bulan berturut-turut orang yang menipu Anda langsung datang lagi. Gimana kalau ditambah uangnya? Kenapa? Karena selama 3 bulan lancar kan? Dan Anda pasti tambah uang. Jadi 200 juta. Si penipu ini tentunya akan menambah kembali modusnya. Yang tadinya ngasih 10 juta menjadi 20 juta karena uangnya 200 juta. Tapi ingat, modusnya biasanya cuma 2 bulan. 20 juta, 20 juta. Dan orang ini akan kembali lagi ke Anda dan mengatakan bahwa ada baiknya Anda mulai ajak deh. Kalau Anda mengajak teman Anda, nanti Anda nggak dapetnya 20 juta, tapi dapetnya 22 juta. 2%-nya kita ambilkan dari yang Anda bawa. Mau nggak mau, suka nggak suka, mau tidak mau, hal ini yang membuat sebenarnya wajah investasi menjadi kurang baik. Kenapa? Karena kita selalu bicara bahwa keuntungan di depan, bukan risiko di depan. Sebenarnya makin tinggi jam terbang Anda di dalam trading,
itu makin banyak Anda bisa memecahkan masalah. Seperti saat ini, dolarnya turun, goldnya turun. Itu logikanya adalah XAU USD. Kalau USD-nya turun, goldnya kan naik, XAU-nya naik. Buktinya enggak kok gitu. Orang yang mempunyai suatu pengetahuan yang terbatas, tentunya mengatakan bahwa wah ini market pasti ada yang dibuat-buat, ini salahnya broker-broker, nggak pernah mainin harga, kecuali broker yang nakal. Tapi yang normal aja sih nggak bisa, karena broker yang nakal yang mainin harga pasti akan ditinggalkan oleh klien-kliennya. Kalau orang yang trading ini tidak mempunyai suatu pengetahuan yang cukup, broker nggak perlu nakal sebenarnya. Nanti juga habis sendiri kok, ngapain dinakalin gitu. Kalau kita berbicara masalah trader yang ingin profit konsisten, itu tentunya harus memperhatikan resiko di depan. Kalau kita berbicara masalah resiko di depan, tentunya ada hierarkinya gitu loh. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan minyak, ini saya dapat slide ini dari rekan saya. Hampir sama ya ternyata dia bilang. Apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan saya dengan apa yang harus dikerjakan oleh trader itu sama sebenarnya. Yang pertama, tentunya untuk masalah resiko ini, manajemen resiko ini, yaitu elimination. Jadi kalau misalnya kita mau trading, terus kita melihat kayaknya sulit dibaca marketnya, ya nggak usah trading gitu loh. Kan itu paling gampang ya. Hilangin aja. Yang terjadi adalah kita suka memaksakan masuk ke dalam transaksi. Sebenarnya pada saat market memberikan signal, baru kita melakukan transaksi. Itu kejadiannya yang sebenarnya. Tapi kalau market tidak memberikan signal, sebaiknya kita tidak masuk ke market. Tujuannya buat apa? Memperkecil resiko. Tapi apa yang terjadi pada saat market tidak memberikan signal, justru kita yang membuat signal. Ini yang menyebabkan akhirnya kita profitnya nggak konsisten. Kalau kata Pak Made Subrata ya, trading itu kadang-kadang begini, profit gitu ya. Nanti tiba-tiba dia loss lagi, balik lagi. Itu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, equity itu nggak naik-naik. Ya di situ aja, 10.000 gitu. Naik jadi 15.000, nanti balik lagi tuh, jadi 10.000 lagi. Situ kalau misalnya pair apa yang cocok? Kalau ini lagi nggak cocok, nggak memberikan signal, cari yang lain. Ini kan kadang-kadang kita trading itu di satu pair aja terus. Kenapa? Ya karena sudah terbaca polanya. Terus saya tanya, terus konsisten nggak? Ya gitulah, naik turun. Yang berikutnya adalah engineering control. Ini akan berbicara masalah money management sebenarnya. Ini akan berbicara masalah volume. Ini berbicara masalah risk and reward. Bapak dan Ibu, pernah nggak kita berbicara masalah ini? Kita kan maunya untungnya besar gitu, waktunya pendek gitu. Jadi volumenya itu kalau bisa besar aja, terus nanti dapatnya dikit-dikit gitu. Kalau kayak gitu mah nggak usah pakai teori, nggak usah capek-capek pakai pattern, pola, apa, chart gitu, ngapalin ini evening star, ini ada doji gitu, ini ada head and shoulder, nggak usah. Judiin aja, masukin aja full lot gitu. Mudah-mudahan harganya gerak. Dan biasanya trader-trader yang seperti ini biasanya nyari spread yang kecil-kecil, nggak ada komisi, nggak ada swap gitu. Ke floating dikit komplain gitu. Brokernya salah, padahal dia nggak bisa kontrol. Dia nggak bisa berhitung sebenarnya. Dan yang berikutnya adalah administrasi kontrol. Ini menarik karena teman saya mengatakan kepada saya bahwa kalau trading itu harus ada checklistnya. Itu mau buka hotelnya aja itu pakai checklist loh. Keamanan gimana? Bagus. Kebersihannya bagus. Airnya bagus. Kolam gimana? Taman gimana? Itu checklist semuanya. Begitu itu bagus semua checklistnya. Sampai alat pemadam kebakaran juga di checklist. Berfungsi atau tidak? Kalau itu semuanya bagus, konsultan mengatakan hotel ini bisa dioperasikan. Anda bisa bayangkan sebenarnya checklist ini sangat berguna supaya conform. Kita pernah melakukan itu. Gimana? US dollar-nya menguat atau melemah? Alasannya apa? Checklist semuanya. Fundamentalnya checklist. Teknikalnya, trennya checklist. Momentumnya
checklist. Misalnya, sentimennya checklist, money managementnya checklist, semuanya checklist, oke, baru kita transaksi, buy or sell. Dan yang terakhir adalah personal protect equipment. Ini adalah yang paling bottom. Ini adalah yang terakhir. Artinya apa? Artinya ini adalah sebenarnya adalah cut loss. Jadi kalau misalnya kita udah salah, bagaimana cara kita bisa memperkecil kekalahan? Ini kalau lagi kayak gini misalnya floatingnya $1.000 gitu. Gimana ceritanya bisa floating cuma $10, ya udahlah cut loss aja. Ngaku aja kalau salah. Ini kan enggak kadang-kadang gitu. Nah itu kan salah satunya aja, Anda bisa cut loss. Atau Anda bisa gunakan apa? Averaging misalnya, cut and switch, ya atur-atur lah. Tapi ini adalah yang terakhir. Mulai dari atas sampai bawah, Anda harus lakukan kontrol ini. Pernahkah kita lakukan? Enggak biasanya. Bangun pagi lihat chart gitu loh. Terus udah kayak dukun ya. Kalau kayak gini ini pasti begini. Bos yang ngomong pasti siapa? Nggak ada yang ngomong pasti gitu loh. Yang ada adalah bagaimana kita bisa menganalisa dan memprediksi dengan cukup baik, dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dan yang jelas beralasan. Bapak dan Ibu, memang di dunia ini ada dua tipe trader. Yang pertama tentunya tipe trader yang banyak sekali dijumpai, terutama pemula. Senangnya jadi apa? Senangnya itu jadi sprinter. Lari cepat, jarak pendek, tenaganya harus kuat, gak usah pusing-pusing. Ini soal pokoknya hantem aja. Dan ini biasanya yang disebut dengan scalping. Dapat dikit keluar. Orang bilang ABC gitu. Asal biru, close. Tapi pernahkah Anda lakukan juga pada saat Anda rugi sedikit, Anda close juga? Pernah lakukan itu? Enggak pasti. Untung sedikit, close. Rugi banyak, biarin. Untung banyak, itu udah gemeteran. Untung $100, $200, wah itu udah panik tuh. Tapi kalau floating sampai $500, $1.000, udah tenang-tenang aja gitu. Tapi kalau untung tuh dikit-dikit. Sprinter, lari cepat, ini tenaganya gede banget. Kalau scalper, itu pengetahuannya harus tinggi. Jadi sebenarnya adalah scalper ini bukan untuk pemula Justru ini untuk orang yang punya pengalaman yang cukup tinggi, ilmu yang cukup tinggi, mengerti bisnis ini cukup dalam, dan mempunyai pengetahuan teknikal yang memadai. Kadang-kadang ngentor mengajar ini cuma teknikal aja gitu. Fundamental nggak penting gitu. Nggak penting gimana? Orang Trump nge-tweet aja dia terbang kok. Vaksin ditemuin aja gold jatuh kok. Gimana ceritanya nggak pakai fundamental? Terus habis gitu mentornya ngomong, ya gold jatuh dia ngebreak jadi kita kena stop lossnya itu karena vaksin ditemukan. Itu namanya pakai fundamental bos. Kalau technical doang murni, harganya jatuh ya udah cuek aja gitu. Nyantai aja udah. Kenapa? Iya gue bayar harganya turun kena stop loss udah gitu. Nggak usah pakai alasan ya karena vaksin ditemukan. Kemarin nggak pakai ngomong vaksin pas entry-nya. Waktu kemarin nggak pakai penyebaran COVID di Amerika, pakai entry-nya. Kok tiba sekarang pada saat stop loss kena terus alasannya jadi banyak gitu. Anda mau belajar apapun tentang forex, 3 ini harus terangkum. Kalau sudah pinter banget, baru ntar ditambahin satu lagi yang namanya market sentiment atau underlying sentiment. Lebih berat lagi itu. Biasanya saya kasih untuk upgrade. Di dalam trading tentunya Anda harus bisa mengontrol. Ini adalah hierarkinya. Apakah Anda nggak mau trading atau mencari pair yang lain gitu. Lalu bagaimana menghitungnya, kontrol gitu. Cukup nggak sih uangnya gitu. Lalu Anda pakai SOP lah gitu loh. Kalau trading itu jurnal kalau kata Pak De tadi. Dan kalau memang salah, memang itu adalah keputusan paling akhir. Anda pakai cut loss, cut and switch, average dan apapun itu. Tapi hierarkinya ini harusnya berjalan dengan baik tentunya. Jika Anda seorang sprinter tentunya pelari cepat gitu, Anda perlu tenaga yang kuat dan ini bukan main-main gitu loh. Kalau Anda hobinya cuma ngeliatin grafik dan mengeluh, bukan belajar, itu Anda bukannya seorang sprinter. Seorang sprinter itu biasanya nggak banyak ngomong, diam aja udah belajar aja, nggak banyak nanya gitu. Kenapa? Lebih banyak nyari daripada nanya.
Kenapa? Karena yang ditanya juga belum tentu lebih pintar daripada Anda. Yang ditanya juga IQ-nya nggak lebih tinggi daripada Anda. Dan orang yang ditanya belum tentu lebih kaya daripada Anda. Jadi percaya aja sama diri Anda sendiri. Dan belajarlah dengan terus-menerus. Karena yang namanya scalper itu memang orang-orang yang profesional. Bukan orang-orang pemula. Biasanya kalau pemula atau bahkan nih orang-orang yang besar itu biasanya pakai long term dia. Dia maraton larinya berkilo-kilo, dan ada juga yang sukses di scalper. Ada tuh orang Jepang kali untung ya 60 miliar kalau nggak salah. Tahu berapa tahun, lupa sih itu. Ada, ketik aja nama si Yukiko pasti keluar kok gitu. Nanti di bawahnya juga ada yang rugi 600 miliar gitu gara-gara tradingnya nggak ngikutin SOP. Tapi yang jelas bahwa dia adalah pengelola keuangan terbaik di dunia. Itu juga punya setahun cuma sekitar 50%-an. Untungnya setahun 50%-an. Jadi kalau Anda untungnya seperti itu ya nggak usah ribet-ribet banget. Dan ini adalah, saya harus katakan ini adalah hedge fund Indonesia. Cukup baik lah kalau menurut saya. 10% sebulan itu udah bagus gitu loh. 6 bulan 66. Jadi 6 bulan seperti kayak gini ya bagus gitu loh. Kenapa harus cari yang gede-gede banget gitu ya. Dan Anda percaya dengan orang yang nggak jelas gitu kadang-kadang, dan nggak pernah ketemu orangnya. Apapun itu, yuk belajar dulu. Dan kalau mau belajar itu belajarnya harus komplit seperti ini. Dan kalau nggak ngerti nanti Anda harus bisa diulang. Karena metode itu Anda harus bisa ulang terus. Dan kalau sudah bagus, si mentor akan berikan lagi ilmunya sedikit demi sedikit. Dan itu harus, dan nggak boleh ada cas lagi. Kadang-kadang mentor kan aneh, ngecas untuk ngasih pelajaran, nanti upgrade ngecas lagi, minta duit lagi. Udah gitu nanti kalau tradingnya dikumpulin duitnya di mentor, sama mentornya ditradingin. Itu sebenarnya mentor apa money game ya? Kayak gitulah cara mentor itu bikin orang jadi pinter. Abis itu setelah pinter justru yang pinter harus dikasih investor gitu loh, harus tanggung jawab seperti gitu. Inilah yang kami banyak lakukan, yaitu melakukan suatu pelatihan dan bukan seminar. Dan Anda bisa lihat di YouTube kami. Ini jadwal kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan tentunya selamat malam dan selamat bertransaksi.